Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum ayyuhat tullab? La'allana fi sihhah wal afiyah. Amin. Dalam video pembelajaran kita kali ini, Bapak akan melanjutkan pembahasan tentang munada. Posisi munada ini bagian yang kedua. Bapak akan mengingatkan sedikit bahwa hukum i'rab dari posisi kata munada bila dia adalah kata tunggal dan tertentu, maka hukumnya adalah rafa tanpa tanwin, dan bila dia adalah kata yang beridhofat terdiri dari dua kata atau kata tunggal namun tak tertentu, hukumnya adalah nasab. Dalam bagian yang kedua ini, Bapak akan memberikan beberapa catatan penting terkait posisi munada. Yang pertama, bila munada beralif lam, maka mesti ditambahkan ayyuha atau ayyatuha sesudah ya nida. Bapak ulangi, bila munadanya beralif lam, maka harus ditambahkan ayyuha atau ayyatuha setelah ya harfu nida. Ayyuha untuk kata yang muzakkar, ayyatuha untuk muannats. Perhatikan contoh berikut. An-nabiyyu, kata tunggal beralif lam, maka kita tambahkan ayyuha karena mudzakkar. Jadilah ya ayyuhan nabiyyu. Contoh kedua, an-nafsu, jiwa, kata yang tunggal beralif lam tapi muannas. Bila kita tambahkan harfu nida ya, harus disisipi ayyatuha. Jadilah ya ayyatuhan nafsu. Uniknya anak-anak bahwa kata ayyuha dan ayyatuha ini setelah ditambahkan malah merebut posisi munada. Kata yang seharusnya dipanggil malah diberi posisi badal. Jadilah analisa i'rabnya seperti berikut ini. Ya ayyuhan nabiyyu. Ya itu harfu nida. Ayyuha posisi munada. An-nabiyyu posisi badal. Ya ayyatuhan nafsu. Ya itu harfu nida. Ayyatuha posisi munada. An-nafsu posisi badal. Semoga dapat dipahami ya anak-anak. Lanjut catatan yang kedua. Khusus untuk lafaz jalalah Allah, maka harfu nida ya untuk memanggil misalkan wahai Allah boleh diganti mim yang diletakkan setelah lafaz jalalah itu. Dan sering kita dengar bunyinya seperti ini. Allahumma. Nah, Allahumma ini asal katanya Allahu dan mim. Kita menyebutnya mim nida. Allahumma itu artinya sama dengan ya Allahu. Sama-sama memanggil Allah. Wahai Allah. Jadi analisa i'rabnya untuk Allahumma sama seperti
ya Allahu. Ya Allahu, ya harfu nida, Allahu isim mufrad posisi munada, hukumnya rofa tanpa tanwin dengan dhammah zahirah pada harokat akhir. Allahumma juga demikian. Bedanya harfu nidanya terletak setelahnya. Allahu itu posisi munada, mimnya di sini namanya mim harfu nida. Catatan yang berikutnya, bila munadanya adalah isim mudhaf ila ya mutakallim wahdah yang artinya ku, misalkan ibuku, ayahku, Tuhanku dan seterusnya, maka boleh dibuang ya domir muttasilnya. Contohnya tadi, bila ya abi, boleh buang ya sukunnya ya abi. Ya ummi, boleh dibaca ya ummi. Ya rabbi, wahai Tuhanku, boleh dibuang ya sukunnya ya rabbi. Catatan yang keempat, catatan yang terakhir. Harfu nida ya boleh tidak ditulis dalam kalimat munada. Jadi yang tertinggal hanya munadanya saja. Hal ini bisa dipahami dari konteks kalimat. Jadi bila kita terapkan pada contoh-contoh kita sebelumnya, maka kita akan dapati yang tersisa hanyalah munadanya saja. Yang awalnya ya Muhammadu, maka tersisa Muhammadu. Ya, sama seperti kalau kita memanggil orang ya, kita tidak perlu menggunakan kata wahai kan ya, karena dari konteks percakapannya saja sudah tahu kalau kita sedang memanggil. Munada itu kan konteks ceritanya adalah memanggil. Muhammad. Nah, tanpa menyebut hey pun sudah tahu kalau kita memanggil. Dan Muhammad itu posisinya adalah munada. Contoh berikutnya yang ya ayyuhan nabiyyu, maka boleh kita buang ya-nya, harfu nida ya, menjadi ayyuhan nabiyyu. Dan untuk contoh yang terakhir, boleh kita baca yang awalnya ya Rabbi, tersisa menjadi Rabbi. Rabbi zidni ilma. Ini contoh yang sering kita baca. Asalnya ya Rabbi zidni ilma. Harfu nida ya kita buang dan tersisa munadanya saja yang bisa dipaham melewat konteks kalimat. Baik anak-anak, sebagai penutup seperti biasa Bapak akan sebutkan kesimpulan dari pelajaran kita dalam video ini. Yang pertama, bahwa bila munada beralif lam, maka harus disisipi ayyuha atau ayyatuha setelah harfu nida. Kesimpulan yang kedua, khusus untuk lafaz jalalah, boleh ya harfu nida dalam kalimat munada diganti dengan mim harfu nida. Yang awalnya ya Allahu menjadi Allahumma. Catatan yang ketiga, bila kata yang menjadi munada adalah isim mudhaf ila ya mutakallim wahdah, maka boleh dibuang huruf ya sukun domir muttasil yang ada di munadanya. Terakhir, kesimpulan yang keempat, harfu nida ya boleh dihilangkan sama sekali dari kalimat munada, dan penghapusan ini bisa diketahui hanya dengan memahami konteks kalimatnya saja.
Demikian itu anak-anakku pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bisa dipaham. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.